Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Ibu Riris dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 morfologi ingin membahas materi pada kali ini yang sudah kami diskusikan dengan judul Masalah Morfologi Bahasa Indonesia. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Prayoga Minda Saputra, yang kedua ada Augesia Liliana Dewi, yang ketiga ada Natasha Azahra, yang keempat ada Nirmala Chandra, yang kelima ada Ahmad Dafa Alauddin, yang keenam ada Sabiana Darusida, dan yang terakhir ada Putri Khairunisa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, yang pertama adalah pengantar, yaitu dalam bab ini dipaparkan 5 masalah morfologi dalam bahasa Indonesia, yaitu penggunaan kata yang benar, kata serapan, afiks serapan, dan afiks asing, paradigma dan derivasi, diakronimisasi, dan kemungkinan daya gabung afiks. Pemaparan masalah-masalah tersebut menggunakan contoh sekadarnya guna memancing minat pembaca untuk memperkaya data dan mengajinya secara lebih mendalam. Disadari bahwa kajian seluk-beluk kata merupakan basis bagi kajian yang lebih luas, yaitu wacana. Lanjut. Selanjutnya, penggunaan bentuk kata. Next. Menyampaikan berita atau informasi dengan bahasa yang baik dan benar, di samping menambah pengetahuan pembaca, juga memberi teladan bagi masyarakat tentang bahasa Indonesia, khususnya pemakaian kata yang baik dan benar. Contoh, 1A, Jasa Marga mengambil alih pembangunan jalan tol Semarang-Batang. Contoh 1B, pengambil alihan dilakukan untuk mempercepat pembangunan. 2, titik-titik diperkiraan tak memengaruhi penanganan kasus-kasus kejahatan. 3, Polri dan Kejaksaan berencana tak mempublikasikan nama tersangka. 4, pemain asal Chile itu tampil memesona di lapangan. Boleh di next. Oke, ini penjelasan dari contoh-contoh yang tadi. Pada contoh 1A, kompositum ambil alih jika berprefiks "-en" menjadi mengambil alih. Sedangkan jika mendapat konfiks "-an" menjadi pengambil alihan. Lalu pengambil alihan pada contoh 1B. Penulisan kedua kata tersebut sesuai dengan ketentuan pada prefiksasi dan konfiksasi pada kompositum atau kata majemuk. Bentuk kata mempercepat pada contoh 1B benar karena kata dasarnya ialah cepat dengan prefiks memper. Pada contoh 2 dan 4, kata kedua kata itu ialah percaya dan pesona. Adapun pada kata mempublikasikan yang terdapat pada contoh 3, tampak adanya perlakuan khusus terhadap kata serapan publikasi. Next. Baik, kesimpulan penggunaan bentuk kata. Jadi, kata publikasi sudah terserap benar ke dalam bahasa Indonesia atau jadi kata publikasi sudah terserap benar ke dalam bahasa Indonesia atau belumnya itu relatif. Tiap orang atau kelompok mempunyai pandangan yang berbeda. Namun bertolak dari ukuran ejaan dan lafal, kata publikasi sudah diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia, sehingga seharusnya jika berkonfiks "me" atau "kan" diperlukan sebagaimana kosakata bahasa Indonesia pada umumnya menjadi memublikasikan. Dari contoh-contoh tadi dapat dikatakan bahwa pemakaian bentuk kata di persurat kabaran sudah semakin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, namun masih perlu terus ditingkatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kata serapan, afiks serapan, dan afiks asing. Next.
Kata serapan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa. Bahasa Indonesia telah menyerap dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Imbuhan serapan adalah unsur pembentuk kata yang bukan asli imbuhan bahasa Indonesia, yang memiliki makna leksikal maupun gramatikal dan tidak dapat berdiri sendiri dalam kalimat, seperti yang dijelaskan Kridakaksana 1989-142. Afiks adalah unsur pembentuk kata yang terikat pada dasar, tidak dapat diperluas, tetapi memiliki makna gramatikal. Namun, ada juga pembentuk kata lain yang sifatnya terikat pada dasar, tidak dapat diperluas, namun berkelas serta memiliki leksikal. Inti dari afiks serapan ialah imbuhan yang sudah keluar dari lingkungannya. Istilah tersebut dari Muhammad Ramlan 1978. Dan afiks asing ialah imbuhan yang belum keluar dari lingkungan. Next. Contoh afiks serapan ialah pra, a, wan, wati, is, isme. Dalam pranikah, prasyarat, prajabatan, prakata, amoral, asosial, rohaniwan, relawan, kimiawan, relawati, seniwati, agamis, marhaenisme, bapakisme. Contoh afiks asing ialah dalam pemakaian bahasa Indonesia, one, white, man, is, if, a, yah, il, al, pre, yas, are, isasi, I'm. Afiks asing memiliki kemampuan melekat dengan berbagai kata dalam bahasa Indonesia. Next. Macam-macam afiks asing. 1. Awalan prefiks atau prefiks. Awalan prefiks atau prefiks adalah imbuhan yang terletak di awal kata. Proses awalan prefiks ini disebut prefikasi atau prefication. Berdasarkan dan pertumbuhan bahasa yang terjadi, maka awalan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu imbuhan asli dan imbuhan serapan, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Awalan-awalan atau imbuhan dari bahasa asing pada kata-kata serapan yang didasari adanya juga oleh penutur yang bukan dwibahasawan adalah sebagai berikut. 1. A. Seperti pada amoral, asosial, anonim, asimetris. Awalan ini mengandung arti tidak atau tidak ber. Next. 2. Anti, seperti pada antikomunis, anti pemerintah, anti klimaks, anti magnet, anti karat, yang artinya melawan atau bertentangan dengan. 3. Bi, misalnya pada bilateral, bilingual, biconvex, awalan ini artinya dua. 4. D, seperti pada dehidrasi, devaluasi, dehumanisasi, deregulasi, awalan ini artinya meniadakan atau menghilangkan. 5. X, seperti pada eksprajurit, ekspresiden, ekskaryawan, ekspartai terlarang, awalan ini ternyata bekas yang sekarang dinyatakan dengan kata mantan. Next. Selanjutnya diakronisasi. Yuk lanjut. Diakronisasi adalah keadaan ketika adanya sejumlah kata atau leksem yang telah memiliki makna tertentu dan dibuat kepanjangannya dengan begitu satuan lingual yang sebenarnya adalah kata dipandang sebagai akronim. Contohnya, kata imut yang bermakna mungil dan cantik dibuat kepanjangannya menjadi item mutlak. Kata benci dibuat kepanjangannya menjadi benar-benar cinta. Kata meriang dibuat kepanjangannya menjadi merindukan kasih sayang. Lanjut.
Sebelumnya mungkin mohon maaf kalau suara di saya sedikit berisik ya. Saya lagi di luar. Jadi yuk lanjut, kebalikan dari proses di atas ialah proses plesetan. Plesetan yakni memberi tafsiran lain terhadap singkatan dan akronim. Contohnya UUD, Undang-Undang Dasar, diplesetkan jadi ujung-ujungnya duit. SMP, sekolah menengah pertama, diplesetkan jadi sesudah makan pulang. Lalu yang ketiga, PAM, diplesetkan jadi perusahaan air mampet. Yuk lanjut, geser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada daya gabung afiks. Next. Kemungkinan daya gabung afiks. Kemungkinan gaya gabung afiks ditunjukkan bahwa kemungkinan afiks tertentu untuk bergabung dengan kata-kata yang termasuk dalam satu medan makna sekalipun ternyata tidak sama. Dengan contoh kata dasar dengar, bicara yang termasuk dalam satu medan makna, kemampuan berbahasa tersebut ternyata memiliki kemungkinan yang berbeda jika bergabung dengan afiks en dan ber, di, dan ter. Next. Misalkan, pada contoh kata berikut ini, baca, membaca, berbaca, dibaca, terbaca. Dengar, mendengar, berdengar, didengar, terdengar. Bicara, membicara, berbicara, dibicara, terbicara. Kata baca dan dengar mempunyai kemungkinan yang sama, tidak mungkin bergabung dengan prefiks ber, karena bentuk berbaca dan berdengar tidak berterima atau gramatikal. Kata dasar bicara tidak mungkin bergabung dengan prefiks en, di, dan ter. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk dibentuk menjadi verba transitif harus menggunakan konfiks en dan kan, menjadi membicarakan, dan kemungkinan bentuk pasifnya ialah dibicarakan atau terbicarakan. Next. Selanjutnya, ada sinonim dalam daya gabung afiks. Selanjutnya, kata-kata yang sinonim atau padan kata dibuktikan apakah ada kesepadanan kemungkinan untuk bergabung dengan afiks. Seperti pada contoh berikut ini. Misalkan pada kata pulang, itu ada memulang, memulangkan, berpulang, pemulangan, pulangan. Sedangkan pada kata kembali, itu ada mengembali, mengembalikan, berkembali, pengembalian, kembalian. Kata pulang dan kembali tidak mungkin dibentuk verba hanya menggunakan prefiks en, tetapi harus dengan konfiks en dan kan. Pada kata kembali tidak mungkin adanya bentuk berkembali. Sebaliknya, pada pulang dimungkinkan adanya bentuk berpulang. Misalnya, contoh pada kalimat telah berpulang ke rumah Bapak dengan tenang. Kata berpulang semakna dengan kembali. Contoh lainnya yaitu telah kembali ke rumah Bapak dengan tenang. Begitupun sebaliknya, kata kembali sudah bermakna berpulang. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, paradigma dan derivasi. Next. Pengertian paradigma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Istilah paradigma dalam bahasa berkenan dengan hubungan antara bentuk lingual satu dan bentuk lingual lain. Next. Contoh kata mencabut dan mencabuti adalah dua kata yang berhubungan secara paradigmatik. Jika kedua kata itu dibandingkan, mencabut, mencabuti, diketahui bahwa kedua bentuk kata itu afiksnya berbeda, tetapi kata dasarnya sama dan kategori dua bentuk kata itu pun sama. Keduanya berkategori verba. Jadi, paradigma adalah dua bentuk kata atau lebih yang secara morfemis berbeda dengan kata dasar dan kategori yang sama. Next. Contoh paradigma. Kata membawa dan dibawa juga merupakan paradigma, karena secara morfemis berbeda, tetapi kata dasar dan kategorinya sama, yaitu verba. Jika diperhatikan lebih lanjut, anggota paradigma itu membawa, dibawa, masing-masing digunakan dalam kalimat A. Adik membawa sapu lidi, B. Sapu lidi itu dibawa oleh adik.
Perbedaan membawa dan dibawa berkaitan dengan perbedaan diatesis kalimat yang dihasilkan. Membawa menghasilkan kalimat aktif, sedangkan dibawa menghasilkan kalimat pasif. Dapat dikatakan bahwa anggota paradigma berkaitan dengan struktur kalimat atau bidang tata bahasa. Next. Contoh paradigma yang lain, istilah paradigma berpadanan dengan istilah infleksi atau fleksi, karena fleksi merupakan perubahan morfemis dengan mempertahankan identitas leksikal dari kata yang bersangkutan. Dalam bahasa Indonesia, bentuk jamak dalam Indonesia diwujudkan dengan reduplikasi. Misalnya, buku jika lebih dari satu menjadi buku-buku, pulau jika lebih dari satu menjadi pulau-pulau, negara jika lebih dari satu menjadi negara-negara. Contoh selanjutnya, kaca plus mata menjadi kacamata, mata plus hari menjadi matahari, gagah plus perkasa menjadi gagah perkasa, cantik plus molek menjadi cantik molek. Contoh di atas merupakan proses pemajemukan paradigma atau infleksi. Next. Selanjutnya, pengertian derivasi. Bauer mengatakan bahwa derivasi adalah proses morfologis yang menghasilkan morfem baru. Derivasi adalah dua kata atau lebih dengan bentuk morfologis berbeda dengan dasar sama, tetapi identitas morfemis atau kategorinya berbeda. Next. Contoh derivasi. Ada contoh kata belajar, pelajar, mengajar, dan pengajar. Kata belajar dan pelajar, mengajar dan pengajar berhubungan secara derivatif. Dalam hal ini, pelajar sebagai N diderivasikan dari belajar V. Pengajar N diderivasikan dari mengajar V, sebaliknya. Derivasi juga bisa dari N ke V, misalnya sambal menjadi menyambal, semir menjadi menyemir, catut menjadi mencatut. Next. Proses derivasi memungkinkan satu kata menghasilkan dua kata turunan. Misalnya dari kata memotong, diderivasikan menjadi pemotong. Pemotong dalam pemotongan gaji bermakna orang yang memotong gaji atau bermakna pelaku. Sedangkan pemotong dalam pemotong rumput bermakna alat untuk memotong rumput. Dengan perbedaan makna ini, pemotong merupakan dua kata yang homonim dan homograf. Contoh derivasi selanjutnya, dalam derivasi dimungkinkan dengan afiks yang berbeda menghasilkan kategorinya sama. Misal turunan kata menulis, ada penulis, penulisan, dan tulisan. Penulis sebagai pelaku, penulisan sebagai proses, tulisan sebagai hasil. Contoh di atas, penulisan, penulis, dan tulisan semuanya berkategori N, namun berdasarkan bentuk dan maknanya masing-masing adalah kata tersendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada studi kasus terkait kesalahan berbahasa dalam morfologi. Studi kasus pada kali ini kita akan menggunakan contoh dari berita daring yang ada di situs media online. Yang pertama dengan tajuk Pegawai Setda gelar gathering Bupati untuk melepas penat. Kesalahan yang pertama bisa kita lihat dari kata gelar. Kata gelar memiliki kesalahan afiksasi, di mana kata gelar seharusnya ditambah imbuhan me-n, sehingga menjadi kata menggelar. Hal ini berfungsi untuk menjadikan kata gelar tersebut menjadi verba aktif, yang mana menggelar itu mempunyai makna untuk melakukan suatu aktivitas yang menduduki peran predikat di dalamnya. Lalu kesalahan yang kedua dari kata gathering. Kata gathering ini merupakan salah satu kata asing. Penulisan kata asing seharusnya ditulis dengan huruf yang miring, sedangkan dalam situs berita ini tidak ditulis dengan huruf miring. Kesalahan yang ketiga terdapat pada kata SDM. Kesalahan ini merupakan kesalahan akronimisasi, di mana kalimat di belakang SDM ini seharusnya diberi tanda kurung. Diberi tanda kurung yang berisi arti dari singkatan tersebut. Ini berguna agar lebih jelas dan dapat dipahami oleh pembaca. Yang seharusnya ditulis adalah SDM dalam kurung sumber daya manusia. Kesalahan keempat kita dapat temui dalam kata menggunggah. Ini merupakan salah satu kesalahan dalam pembentukan kata. Menggunggah ini berasal dari kata dasar unggah yang diberi prefiks meng, sehingga seharusnya menjadi kata mengunggah bukan menggunggah.
Lalu kesalahan selanjutnya ada pada kata antar pegawai. Ini termasuk salah satu kesalahan ejaan, yang mana penulisan kata gabung antar seharusnya digabung dengan kata selanjutnya. Sehingga yang benar adalah antar pegawai dengan digabung, bukan antar pegawai dengan penulisan yang dipisah. Kesalahan selanjutnya ada pada kata bekerja. Ini merupakan salah satu kesalahan bentuk kata, di mana ketika awalan ber itu dirangkai dengan kata yang memiliki suku pertama bunyi R, maka seharusnya berubah menjadi awalan be, bukan awalan ber. Bekerja seharusnya menjadi bekerja tanpa R. Lalu kesalahan selanjutnya ada di kata pembangunan. Kata pembangunan ini merupakan kesalahan afiksasi, di mana kata pembangun ini berasal dari kata dasar bangun. Imbuhan yang tepat digunakan untuk kata tersebut ialah imbuhan pe dan an, agar memiliki makna sebagai proses. Imbuhan pe di atas salah, karena makna yang ditimbulkan adalah sebagai pelaku, bukan sebagai proses. Maka kata yang tepat seharusnya adalah pembangunan. Kesalahan selanjutnya ada pada kata kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu kesalahan bentuk kata, di mana seharusnya penulisan bentuk kata majemuk, kerja dan sama ditulis secara terpisah. Sehingga menjadi kerjasama ditulis secara terpisah, bukan kerjasama ditulis dengan sambung. Kesalahan selanjutnya ada pada kata setda. Ini merupakan salah satu kesalahan pada akronimisasi, di mana seharusnya di kalimat di belakang setda itu diberi tanda kurung arti dari singkatan tersebut. Ini berguna agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya setda buka kurung setda atau sekretaris daerah. Yang selanjutnya ada kesalahan pada kata antar lini. Ini merupakan salah satu kesalahan ejaan, yang mana seharusnya penulisan kata gabung antar itu digabung dengan kata selanjutnya. Sehingga penulisan yang benar adalah antar lini dengan digabung, bukan dipisah. Lalu ada berita daring yang kedua dengan tajuk terkendali melahirkan, Wagub Sulsel langsung kunjungi Ibu Ervina. Kesalahan yang pertama dapat dilihat dari kata dikunjungi. Ini merupakan salah satu kesalahan penulisan afiks, karena awalan di pada kalimat tersebut berfungsi sebagai imbuhan, bukan sebagai kata depan, sehingga penulisannya harus digabung. Dikunjungi ditulis secara digabung antara di dan dikunjungi, tidak dipisah. Lalu kesalahan yang selanjutnya ada di kandung. Ini juga sama, termasuk kesalahan penulisan afiks, di mana awalan di pada kalimat tersebut berfungsi sebagai imbuhan, bukan sebagai kata depan. Sehingga penulisannya harus digabung. Di kandung, penulisannya digabung antara di dan kandung, tidak dipisah seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada kata-kata media sosial. Media sosial ini merupakan salah satu contoh kata serapan yang diserap dari bahasa Inggris social media, yang kemudian disesuaikan dengan bahasa Indonesia menjadi media sosial. Terus kesalahan selanjutnya ada pada kata ke depan. Ke depan ini merupakan kesalahan penulisan afiks, di mana awalan ke pada kata tersebut berfungsi sebagai kata depan, sehingga penulisannya harus dipisah. Ke depan dipisah antara ke dan depan, tidak disambung seperti ini. Lalu kesalahan selanjutnya ada pada kata kadis. Kata kadis ini merupakan kesalahan penulisan akronim, di mana penulisan kata kadis ini dimaksudkan sebagai kepala dinas seharusnya. Namun, kadis ini seharusnya tidak ditulis seperti ini, harus ditulis semestinya saja tanpa harus ada singkatan di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pemahaman arti kadis. Penggunaan kata kadis belum lazim dan belum baku, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Oleh karena itu, lebih baik ditulis sebagai kepala dinas seperti biasa saja. Lalu, kesalahan yang selanjutnya ada pada kata protap. Protap ini termasuk kesalahan penulisan akronim. Penulis ini memiliki maksud protap itu merupakan akronim dari protokol tetap. Namun singkatan ini merupakan singkatan yang salah. Karena dalam KBBI, protap sendiri memiliki makna prosedur tetap, sehingga menimbulkan perbedaan makna terkait pemaknaan arti dari kata protap tersebut. Kata protap ini lebih baik ditulis semestinya saja dengan protokol tetap tanpa ada singkatan seperti ini. Berikut adalah contoh-contoh contoh studi kasus kesalahan berbahasa dalam morfologi. Sekian, terima kasih dari kelompok 10. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar yang akan nantinya kelompok 10 jawab. Terima kasih.